Kita mainan games, kita Jadi sebelum nge-games saya mau sekarang. tanya sama dokternya masalah bener nggak sih penggunaan kontak lens atau soft itu bisa menimbulkan kebutaan, tapi kita mau main games dulu nih pemirsa. Boleh. Kira-kira gamesnya seperti apa? Kita lihat ke plasma. Apa itu dia gamesnya? Games mata ini dia pemirsa Iya, ya. katanya sih ini games untuk kira-kira menentukan di mana sih Temukan B sebenarnya. hanya ada, temukan Dua. B hanya ada 2 huruf B B. di dua. Atau Mas Odi di mana Mas Odi? 2 dan 4. 2 dan 4. temukan angka 1. Wah, terlalu cepet nih juga ya. Nah, ini temukan angka 1. Hanya mana sih? Angka 1. Tuh. Nih dia. Oh Ada iya, A. itu Ya. dia. Kemudian ada lagi Temukan temukan angka angka 6. 6. Ada 2 angka 6. Taruh aku 1, A. 2. Yeay. Iya, betul. Temukan 2 huruf N. Mas Odi, dokter? Ya, di sekitar situ lah pokoknya. Baris ketiga. Ah, ya. Mana ya? Ya, aduh. Baris Mana aja? Itu dia, Garis tuh. ketiga? Ya itu. Nah, iya betul. Oh, Garis keempat, dok. B. B, Ini B. mah Iya yang tadi nih, 1, 2 dengan 4. 2. Ah, iya betul. Nah, itu adalah sedikit games yang mungkin buat melatih mata kita sebenarnya. Kalau misalnya menurut dokter, bisa nggak sih cara ini untuk melatih mata agar bisa istirahat atau bisa sehat sedikit? Apa makin pusing ngejelimet karena Pusing kayaknya. dempet gitu. Kita sudah ada telepon? Sudah? Oh, sudah Oke, ada. sudah ya. Kita bergabung dulu dengan penelpon dokter dan juga Mas Odi. Selamat pagi. Pagi Ibu, Selamat dengan pagi, Ibu siapa Ibu. di mana? Dengan Ibu Asih, Jakarta Timur. Ya, Iya, silakan silakan, bertanya Ibu. Ibu. Ya, saya pakai kacamata itu sudah dari tahun 82. Ya Ibu. Lama ya. Usia berapa Ibu? Sampai- Maaf. Usia 53. Oke. Tapi sudah hampir 6 tahun, 7 tahun ini berkurang ya. Minnya dulu saya kan min 2,5. Ya. Sekarang tinggal 1,25. Bahkan sekarang kalau baca itu nggak pakai kacamata gitu. Ya. Tapi untuk jauhnya itu masih pakai. Oke. Pokoknya lepas pakai. Apakah itu dikategorikan sudah normal gitu ya? Oke. Oke. Minusnya baik. berapa Ibu? Maaf tadi 2,5 jadi 1,25 ya. Terus Iya. untuk Iya. baca lebih enak dilepas kacamatanya. Kalau baca dilepas sekarang. Oke. Ya, ya. Oke. Oke. Terima Dari kasih Ibu, Ibu Asih. dari Ibu, maaf. Jakarta. Itu gimana Iya. tuh, Dok? Ibu ada gangguan ini nggak kalau ngelihat kabur gitu? Nggak Oh ada? tidak ada. Nggak ya? Berkabut juga nggak ya? Tidak. Oke. Kalau Saya dulu lima- kan minnya kan sering pusing, mual gitu. Kalau pakai kacamata 5 menit itu pusing, mual. Mm-mm. Tapi sekarang sudah nggak mual, nggak pusing gitu. Oke. Oke. Iya, Oke. iya. Gimana tuh, Baik, Dok? baik. Mhm. Ya, Ibu Asih ya Ibu tadi ya, Asih. usia 52 tahun. Tapi untuk lihat jauh tadi minus 2,5. Sebenarnya sih jarang yang minus itu turun ya. Mungkin kita nggak tahu ketika namanya pemeriksaan kacamata itu kan subjektif. Jadi kadang diperiksa bisa beda-beda sampai setengah atau seperempat gitu. Nah, kalau untuk deketnya dia jadi Ibu jadi lebih enak dilepas itu karena yang tadi saya bilang ada presbiopia. Jadi kalau Ibu punya misalnya minusnya 1,5, kemudian presbiopianya kalau sesuai usia biasanya kalau umur 50-an 50 plus 2. Nah, jadi min 1,5 tambah plus 2 sisanya plus 1/4 ya. Jadi lebih enak dilepas kacamatanya gitu. Jadi sarannya lebih baik Jadi, dilepas saja begitu. baiknya sih pilihannya 2. Kalau untuk ukurannya min 1,5 terus dia plusnya 1,5 bisa netral, dia bisa pilih untuk dilepas kacamatanya atau pakai kacamata bifokal yang progresif atau bifokal yang biasa yang kelihatan ada lengkungnya itu. Iya, iya. Nah, itu jadi 2 fokus, dia lihat jauhnya pakai atas, lihat bawahnya, Makanya lihat banyak dekatnya bacanya beberapa pakai orang tua bawah. menggunakan kacamata seperti ini ya, Dok ya, untuk menggunakan kacamata yang itu bukan sih yang tadi dokter Iya, sampaikan. bifokal. Jadi itu. ada 2 fokus untuk lihat jauh sama untuk lihat dekat. Oh, Tapi jadi kadang-kadang diturunin tuh karena itu. enggak, sebenarnya kalau diturunin ya dia sebenarnya kalau untuk lihat bawah dia lirik ke bawah aja sih. Mungkin Ya, kadang-kadang jadi lebih supaya nyaman lebih gitu. nyaman gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang dia cuma pakai kacamata baca tok. Jadi misalnya kayak Mas nih kacamata baca Iya. plus 1 misalnya. Jadi ketika sedangkan untuk lihat jauhnya 0, nggak ada Oke. ukuran. Kalau dipanggil tiba-tiba Mas Reza lagi baca dipanggil blur kan. Jadi kadang diturunin kenapa gitu. Jadi untuk lihat jauhnya iya, iya. nah itu nggak enaknya gitu kalau untuk
dipisah jauh sendiri, dekat sendiri, memang jadi lebih repot. Repot Makanya ada ganti solusi, kacamata. ya solusi yang bifokal itu Bifokal. kita nggak perlu turun-turunin, sebenarnya tinggal main lirikan aja. Nah, itu katanya dokter menjadi salah satu solusi juga ya dok ya. Nah, ini Iya. juga kita juga punya yang kabarnya juga bisa menjadi salah satu solusi di mana untuk menjaga kesehatan mata bisa dilakukan dengan senam mata. Wah, seperti apa apa? gerakannya? Kita lihat sama-sama. Oke, ini dia pemirsa senam mata ya. Jadi mungkin salah satunya bisa Step Anda yang pertama. tiru. Nih, Mas Odi boleh nanti kita praktekin ya, Mas Odi ya. Boleh. Tuh. Senam mata, Ini kedip-kedip mata genit kalau kata orangnya, mata genit. Dia Kata anak kecil, oh enggak tutup mata dipejamkan nih, malah tutup mata. Zah. Pejamkan, Dipejamkan, dibalik lagi, pejamkan kemudian lagi. tengok Oh, ke kanan, ke tengok kiri. ke kiri, tengok ke Kanan, kanan lagi, tengok kiri. kiri lagi selama 3. Kiri. Oke, ada lagi 4 kali, tengok kanan kiri 5 kali. Oke. Ya. Nah, itu dia salah satu cara Oke, 5 senamnya. kali. Oke. Oke, dipejamkan Nah, kembali. kalau misalnya menurut dokter, cara untuk mengantisipasi mata katanya juga lihat jarak pandang sejauh 6 meter, begitu ya? Ya, jadi kalau terutama biasanya ada mata lelah astenopia. Jadi kalau kita baca terus-terusan, diforsir, lihat komputer 2 jam, 3 jam, pasti matanya cepat lelah, berair, seperti itu. Jadi solusinya adalah kalau ketika kita aktivitas dekat sampai jarak 50 cm ya, 30 sampai 40-50 cm, tiap 20 menit istirahat 20 detik, lihat benda jauh 20 feet ya, sekitar 6 meter atau lebih. Itu salah Baru satu kembali caranya. lagi. Nah, Jadi jangan diforsir. pertanyaan saya tadi setelah jeda iklan, penggunaan softland itu loh, atau Nah, contact lens iya, itu bisa nggak sih Ini sebenarnya? perempuan-perempuan banyak banget yang pakai softland, tapi nggak, kadang suka apa ya, suka nggak rapih cara pakainya, nggak bersih cara pakainya, pakai aja, nggak cuci tangan dulu. Itu bahaya nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kembali ke indikasi dulu. Kalau memang ada indikasinya, memang minus, ada ukurannya gitu ya, minus, terutama minus tinggi, silinder tinggi, itu memang salah satu terapinya adalah kontak lens. Iya. Terus yang penting kuncinya adalah higienenya. Kalau dia, jadi kembali lagi ditanyakan ke pasien, biasanya kita tanyain, ibu kira-kira bisa nggak nih jaga bisa jaga higienitasnya, Higienitasan gitu ya. gitu. Kalau kira-kira teledor, kira-kira Lebih baik nggak misalnya bisa, pakai kacamata aja. iya. Oke. Tapi kadang-kadang memang ada penyakit yang kayak silindernya tinggi di atas 3-4 itu biasanya nggak enak pakai kacamata. Nah, kalau Memang Mas salah Odi satunya pernah punya pengalaman kontak nggak Mas lens. Odi? Atau keluarga yang punya penyakit mata begitu? kakak saya yang dia sekolahnya sampai dokter, habis itu sampai spesialis. Tapi dia udah pakai kacamata tuh waktu masih sekolah. Sekolah. Mungkin Sampai sekarang gitu maksudnya? sampai sekarang. Sampai sekarang hanya itu ya. Kayaknya sehat satu keluarga Mas Odi ini matanya nih ya. Karena kan kalau minus kan ada genetik kan, Genetik, jadi kalau betul. ayah ibunya sehat biasanya sih anak-anak juga kemungkinan sehat. ya. Tapi Oke. kalau ayah ibu kacamata, anaknya memang lebih resiko. Betul. Nah, kalau yang satu ini sehat nggak ya? Kita mau angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bapak siapa di mana Pak? Kasino Ya, Tanjung Priok, Jakarta. Oke, Pak Mas Seno, Seno di silakan, Jakarta Pak. Utara. Silakan, Pak. Iya nih dok, waktu tahun 2006 saya operasi. Operasi apa Pak? Ternyata sampai sekarang mata saya itu ini agak keputih-putihan gitu. Apakah kita bisa operasi lagi nggak? Ini di dalam mata itu ada lensanya gitu. Oh, tunggu Pak, waktu itu operasi katarak atau operasi apa? Katarak waktu itu ada luka di dalam kecil, dioperasi gitu. Ternyata sampai sekarang itu memutih gitu. Jadi kita sebelah kanan nggak bisa ngeliat gitu. Apakah bisa dioperasi lagi dong nggak gitu dok? Oke, kataraknya waktu itu tahun 2010. 2006. 2006. Sejak operasi pernah jelas nggak? Waktu itu lagi setelah dioperasi jelas ya bisa ya 50% lah, nggak begitu 100% atau 90 ya sekitar 50-an lah gitu, bisa ngeliat gitu. Oke, terus kemudian mulai buram lagi setelah berapa lama Pak? Ya lama ada 8 tahunan lah. 8 tahun kemudian baru buram lagi. Iya. 2015. Oke. Sampai Terus sekarang memutih gitu. ada putih-putih di bagian hitamnya maksudnya? Iya di bagian hitam jadi tertutup gitu. Oh, dulu operasinya karena luka.
ada Iya, trauma. luka di dalam gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak dioperasi lagi supaya bisa sembuh lagi, Dok? Jawabannya Dijawab kita dulu. tahan dulu, nanti Betul. habis jeda iklan kita jawab ya dok ya. Pak Seno, terima kasih Pak Seno. Dan informasi Terima kasih, selanjutnya Pak. pemirsa, ada namanya mata bionik yang bisa membantu tunanetra untuk bisa melihat. Nah, bagaimana cara kerja dari kacamata ini? Informasinya sesaat lagi di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Sebentar lagi ya, Pak Seno ya. Tentu saja kan